Halo sobat nih, Megas lagi yuk Magic Emperor. Hari Jumat ini bakalan pendek guys, karena memang dari sananya cuma satu chapter, jadi ya pendek lah. Tapi ya sebelum kita mulai, kita bacakan dulu yuk Sawerianya. Sawerianya ini berasal dari si kampret Indra, tukang kenok. Waduh, beban PUBG nih, maju sendiri kenok, bawel minta recall. Waduh, yang mau mabar nanti ya aing taruhlah ID-nya di bawah di komentar ya. Oke, langsung aja kita gaskan dulu Magic Emperor. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah mengetahui kalau Zofan adalah ancaman terbesar bagi mereka, orang-orang dari kekaisaran Kuanro. Zofan, sang kaisar iblis yang memiliki kekuatan mutlak atas kendali dari para binatang roh, membuat mereka, orang-orang Kuanro, berniat untuk membunuh Zofan hanya dalam satu serangan mematikan. Dan menyerang Zofan dari depan. Namun melihat serangan itu datang, di sini Zofan ia hanya tersenyum saja. Karena memang di sini Zofan ia ingin sekali tahu seberapa kuat orang-orang Kuanro itu. Dan begitu serangan itu datang, shock. Bocah kampret ini sungguh sangat shock ketika ia melihat ada sebuah mata tombak tiba-tiba saja muncul tepat di depan wajahnya. Dan itu memaksa dirinya harus menghentikan serangannya, jika tidak mau kepalanya benar-benar akan terbelah. Dan ternyata tombak yang tiba-tiba saja muncul adalah senjata suci milik Marshal Dugu, yang tiba-tiba saja datang dan berujar, "Touba Liu Feng, Han Tiemo, apa yang kalian lakukan?" ujar Marshal dengan dinginnya. Ya, melihat kemunculan Marshal Dugu di tengah-tengah pertarungan mereka, membuat bocah kampret ini ia sungguh sangat syok dan juga kesal. Namun ya, hal itu juga membuat dirinya pun harus menarik kembali pasukannya dengan berujar, "Mundur, semuanya mundur." Dan si kampret ini ia juga berujar, "Lama tak berjumpa Marshal Dugu," ujar bocah kampret ini dengan sangat sopan. Ya, lama tak berjumpa, sambut dari Marshal dengan dinginnya. Sedangkan untuk Zofan, halah, sedang apa Pak Tua ini di sini? Mengganggu saja. Namun di sela-sela itu, tiba-tiba saja ada seseorang yang berujar, "Marshal Dugu, bagaimana bisa orang-orangmu tidak memiliki kesopanan yang seperti ini? Kami ini mewakili kekaisaran Kuanrong datang untuk memberikan hadiah untuk Kaisar Tianyu. Tapi orang-orangmu datang malah takut dengan binatang roh kami. Dan ia juga telah melukai beberapa pejuang yang kami miliki. Apakah begini cara Tianyu memperlakukan tamu?" ujar gadis coklat ini yang protes dengan sikap Zofan yang telah mengganggu langkah mereka kepada Marshal Dugu. Sedangkan untuk Zofan, aing ketahuan. Waduh. Sedangkan untuk Marshal yang telah hafal dengan sikap Zofan yang memang sang pembuat ulah, ia hanya dapat mengambil nafas dan juga menghelanya. Di sini Marshal ia juga berujar kepada orang-orang dari kekaisaran Kuanrong dengan berujar, "Kalian guru kekaisaran dan juga Liu Feng, karena kalian adalah tamu jauh, maka dari itu aku memberikan saran yang baik untuk kalian. Lupakanlah dendam kalian dan sudahi saja permasalahan ini sampai di sini. Ini semua demi nyawa kalian. Dan ingat, jangan pernah macam-macam dengan bocah itu," ujar Marshal Dugu dengan sangat dingin. Dan itu tentu saja membuat bocah kampret ini ia tidak terima. Apa maksudmu Marshal Dugu?" pikir bocah ini. Apa-apaan ini Marshal Dugu? Ia bernada seolah-olah bocah itu ia memiliki posisi yang tinggi di kekaisaran ini. Dan sikap yang ditunjukkan itu seolah-olah kalau dirinya sendiri juga tidak bisa macam-macam dengan bocah itu. Hei, apa maksudnya ini? Siapakah bocah ini yang sebenarnya? Pikir bocah kampret ini. Sedangkan untuk gadis coklat ini, ia berujar, "Marshal Dugu, siapakah bocah itu? Bagaimana bisa kau sampai enggan berhadapan dengan dirinya?" Mendengar hal itu, di sini Marshal ia berujar, "Tidak, bukannya enggan. Aku bukannya enggan untuk berhadapan dengan dirinya. Hanya saja, itu sungguh merepotkan. Bocah itu, ia bagaikan duri yang memang harus dihindari," ujar dari Marshal. Marshal ia juga berujar, "Sebelum kalian, pangeran kedua, ia telah menyinggung bocah ini. Dan apakah kalian tahu apa yang dilakukan oleh bocah ini? Ya, dia sampai datang berbicara belak-belakan di istana kekaisaran.
Dan saat ini kalian yang berurusan dengan dirinya adalah orang luar. Kalian adalah bangsa Quanrong. Maka dari itu aku takut akan ada hal buruk yang akan menimpa kalian. Dan itu akan berakhir dengan negara kita yang jatuh dalam peperangan. Aku tidak ingin hal itu sampai terjadi, ujar dari Marshall. Di sini Marshall ia juga berujar dengan sangat dingin. Kalian pasti berpikir kalau aku menghentikannya demi dirinya, bukan? Tidak. Aku melakukan ini demi kalian, ujar dari Marshall, yang membuat guru besar dari Quanrong ini yang mendengarnya ia sungguh benar-benar sangat syok. Apa? Marshall Dugu. Ia telah mengungkapkan dua informasi penting. Pertama, kekuasaan yang dimiliki oleh bocah itu sungguh sangat tinggi di Tianyu ini. Sampai-sampai ia dapat mengabaikan perkataan kaisar dan menghajar seorang pangeran. Dan informasi kedua adalah kekuatan. Kekuatan bocah ini ia sungguh sangat mengerikan. Marshall tua, ia menggambarkan kalau kekuatan bocah ini bukan cuma tidak dapat dihentikan oleh kami berenam, tapi situasinya juga dapat berakhir dengan jatuhnya banyak korban dan memperburuk hubungan antar dua negara. Sial. Kenapa kami tidak pernah mendapatkan informasi tentang bocah ini? Ujar Pak Tua ini sembari menatap ke arah ketua tim mata-mata milik kekaisaran Quanrong. Selain itu, di sini Marshall ia juga berujar, baiklah, biarkan akulah yang akan mengantar kalian menuju istana kekaisaran. Dan ingatlah, sebisa mungkin kalian menjaga jarak dengan bocah itu. Sedangkan yang diucapkan Marshall kepada Zhao Fan adalah, "Nak, aku tak peduli apa yang telah terjadi, tapi tolong lupakan saja masalah yang satu ini demi diriku. Lagi pula mereka ini adalah tamu kita." Baiklah, aku akan melakukan hal ini karena kau. Karena kaulah Marshall tua yang memintanya, sambut dari Zhao Fan. Tapi sebelum pergi, di sini Zhao Fan ia sempat memberikan sedikit provokasi. Tolong sampaikan, ini adalah wilayahku dan bukan halaman belakang rumah mereka yang bisa seenak jidat mereka. Ujar Zhao Fan yang memang memanas-manasin orang-orang dari kekaisaran Quanrong itu. Ayo kita pergi, ujar dari Zhao Fan dengan percaya dirinya setelah ia berhasil mempermalukan orang-orang dari Quanrong itu. Sedangkan di sisi lain, luar biasa, punya hubungan dekat dengan saudara Zhao itu sungguh sangat luar biasa, ujar bocah Long ini. Sedangkan untuk Dugu Feng, syukurlah ayah turun tangan sebelum masalah ini memuncak. Dugu Feng ia juga berujar sang naga iblis dianggap sebagai makanan oleh para serigala. Tapi tanpa diduga ternyata para serigala itu, mereka semua malah mengerang pergi. Sedangkan di sisi lain, di gerbang istana kekaisaran, mereka, orang-orang Quanrong telah ditunggu oleh Perdana Menteri dan juga para pejabat kekaisaran. Dan melihat kedatangan orang-orang dari kekaisaran Quanrong tiba di sini, para pejabat mereka pun berbisik-bisik kepada Perdana Menteri dengan berujar, Perdana Menteri, apakah mereka ini adalah bangsa Quanrong? Tapi lihat, kenapa mereka terlihat seperti sekumpulan tentara yang tersesat dari para pasukan yang telah kalah perang? Ya, aku yakin mereka memang telah kalah. Dan kurasa mereka juga telah berhadapan langsung dengan duri nomor 1 Tianyu ini, sang generasi baru, ujar dari Perdana Menteri. Setelah pertemuan perwakilan Quanrong dengan kaisar secara resmi, ini pada malam harinya di salah satu kedai minum tempat kaum bangsawan, ada seseorang yang datang dan berujar, "Kakak, ini aku." Dan ternyata orang itu adalah gadis Quanrong yang datang untuk kembali menemui kakaknya yang sedang melakukan sebuah pertemuan. Dan itu membuatnya bertanya, "Kakak, siapa dia?" Ujar gadis itu yang sedikit ternotis ketika ia melihat ada seseorang yang tidak ia kenal di kelompok mereka. Di mana sosok misterius itu ia juga berujar, Nona Lian, kita sudah mengobrol sepanjang hari saat perjamuan makan. Tapi sekarang Anda sudah lupakah siapa saya? Dan ternyata sosok misterius itu adalah Perdana Menteri Zugi Chang Feng. Di sini Liu Feng ia juga berujar, "Lian, jangan membuat keributan. Kau tahu Perdana Menteri Zugi, dia ada di pihak yang sama dengan kita," ujar bocah kampret ini. Dan selesailah alur cerita dari Magic Emperor hari ini, dan sampai jumpa besok lagi untuk Magic Emperor. Apakah Perdana Menteri ini akan berkhianat atau ia akan menjadi agen ganda? Menarik, dan sampai jumpa besok untuk Magic Emperor. Bye. Waduh, sore kita upload itu komik tumpah boba di channel Bacotan Jack, dan sampai jumpa. Bye, thank you.